Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Scale Up UMKM. Oke teman-teman, kali ini saya akan menunjukkan cara menghapus aftercan screen tanpa menggunakan jet water. Oke, langsung saja kita lihat caranya. Oke teman-teman, di sini saya akan menghapus aftercan screen ini. Jadi ini screen ya, sudah selesai digunakan, masih ada cetakan aftercannya. Ini masih bisa digunakan teman-teman, masih bisa digunakan bahkan sampai bertahun-tahun selama screennya masih layak ya. Jadi aftercan ini bisa kita hapus, kita bersihkan, kemudian kita pakai lagi, hapus lagi, pakai desain yang lain lagi, dan seterusnya sampai biasanya sampai rusak. Jadi selama kondisi kain monilnya masih bagus, biasanya kita masih pakai. Oke, kita tunjukkan di sini peralatan untuk membersihkan screen ini atau menghapus screen. Bahan utama adalah ini ya teman-teman, kaporit ini. Jadi bentuknya seperti, nah ini ya, seperti bubuk seperti ini. Ini adalah kaporit ya, bisa dibeli di toko sablon, biasanya ada. Umumnya dijual kiloan seperti ini ya teman-teman. Oke, ini nanti kita campur dengan air. Jadi kita siapkan wadah dan kuas ya, yang biasa kita pakai. Kita tuang seperlunya. Kemudian kita beri air ya, saya ambil air dari keran. Saya beri air, perbandingannya kurang lebih, intinya semakin kenal kaporitnya semakin bagus ya teman-teman. Kita biasanya ya kurang lebih berapa ini perbandingannya. Misalnya kaporitnya 1 sendok, airnya mungkin ya 1 gelas mungkin ya, kurang lebih seperti itulah perbandingannya. Oke, kita aduk merata kaporitnya. Nah selanjutnya di sini perhatikan teman-teman, ini adalah emulsinya yang sudah kering ya, sudah kita akan hapus ini. Kita bisa oles dulu atau basahi dengan air kaporit tadi. Kita basahi merata depan dan belakang. Setelah itu kita tunggu kurang lebih 1 menit ya teman. Kita tunggu sampai air kaporitnya ini meresap pada emulsi. Nanti emulsinya nanti akan luntur. Jadi akan luntur dan kita bisa bersihkan, kita bisa gosok juga. Sebenarnya kita juga ada jet water ya teman-teman, seperti ini. Jadi semprotan air bertekanan tinggi. Ini bisa juga untuk membersihkan. Biasanya kita pakai ini lebih cepat dan lebih bersih juga. Tapi ya memang butuh biaya untuk beli peralatannya. Tapi kalau belum punya peralatan jet waternya, kita bisa menggunakan alat seadanya teman-teman. Bisa menggunakan sikat seperti ini, atau sikat baju juga bisa. Nanti kita akan coba praktekkan. Oke, kita tunggu ini. Jangan sampai ya teman-teman, jangan sampai air kaporitnya kering di emulsinya. Nanti kalau terlanjur kering akan lebih sulit lagi bersihnya. Jadi biasanya kami oles lagi biar kondisi emulsinya basah. Oke, nah ini teman-teman, misalkan nanti ada noda yang sulit dibersihkan, misalnya ada bekas tinta, biasanya sulit dibersihkan, ini rubber ya teman-teman. Ini nanti misalkan sulit menggunakan cairan kaporit tadi, bisa kita bersihkan dengan minyak M3 sebenarnya. Nah, ini sangat ampuh untuk membersihkan rubber kering yang menyumbat di screen ya, atau yang menempel di screen. Oke, kita tunggu dulu.
kita bisa oles-oles lagi, atau bisa juga kita tinggal sambil beraktivitas lainnya ya teman-teman, sambil menunggu ini kurang lebih ya 1-2 menit. Misalnya gini teman-teman, misalkan masih ada plesternya ya, kita bisa lepas plesternya, bisa dilepas dulu sebelum dioles kapori tadi ya teman-teman. Tapi misalkan sulit, kita bisa oles kaporinya dulu, kemudian kita lepas plesternya, kemudian kita oles lagi dengan kaporit di bagian tadi ya, bekas plester yang sulit atau belum terkena dengan cairan kaporit. Ini saya lepas dulu. Nah ini ya, plester sudah saya lepas. Ini dioles lagi untuk memastikan semua permukaan screen sudah terkena dengan air kaporit. Oke teman-teman, di sini semakin terlihat ya, ini emulsinya sudah mulai rontok. Coba saya zoom ya, emulsinya sudah mulai luntur ya. Ini saya tunjukkan dengan tangan ya, saya sentuh bagian sana luar. Nah ini sudah terlihat tembus. Selanjutnya kita bisa gosok dengan sikat teman-teman. Bisa dengan sikat seperti ini, atau bisa sikat biasa untuk cuci baju itu juga bisa teman-teman. Ini saya gosok dulu. Kita gosok bolak-balik. Nah, terlihat ya teman-teman, emulsinya sudah mulai rontok ya, atau luntur. Kita gosok terus. Nah, semakin kelihatan emulsinya sudah mulai luntur. Ini misalnya ada seperti ini bekas tinta, ini bisa digosok juga. Nah, ini ya. Jadi ini bekas tintanya yang mengering, masih mudah dibersihkan dengan cairan kaporit tadi teman-teman. Tapi misalkan nanti sulit, kita bisa dibantu dengan minyak M3. Tapi ini cukup mudah ya, kalau mudah kita coba gosok terus. Oke teman-teman, sudah saya gosok. Selanjutnya saya tidak akan menggunakan jet water seperti ini. Sebenarnya bisa ya disemprot, tapi saya cukup menggunakan air dari keran ya. Ini saya semprot dengan air keran seperti ini teman-teman. Saya posisikan di sini. Nah, itu terlihat teman-teman, emulsinya mulai rontok. Lihat,
Nah, ini misalkan masih ada noda, kita bisa sikat lagi teman-teman. Masih ada sisa tinta ya, kita sikat lagi. Oke teman-teman, misalnya ini teman, misalnya ada ini ada yang tinta yang sulit dibersihkan dengan kaporit ini, kita bisa pakai minyak M3. Ini minyak M3, saya tuang di sini. Biasanya kita beri sedikit ini teman-teman, sabun cuci piring ya. Saya campurkan di minyak M3 nya. Oke, saya aduk merata. Selanjutnya kita oleskan pada bagian tinta yang sulit dibersihkan tadi teman, tinta yang kering, biasanya rubber kering. Kemudian kita tunggu beberapa kurang lebih 1 menit ya. Misalkan di screen ada juga bayang-bayang seperti ini teman, bayang-bayang bekas tinta, bekas sablonan. Ini juga bisa dibersihkan dengan minyak M3 dicampur dengan sabun tadi. Kita usap. Bisa juga digosok dengan kain ya teman, diusap dengan kain, nanti hasilnya akan bersih sekali. Oke, depan belakang. Ditunggu kurang lebih 1 menit. Oke teman-teman, saya akan coba gosok dengan sikat lagi ya. Udah tinta yang kering tadi udah mulai mengelupas ya teman-teman. Ini juga kalau belum benar-benar bersih kita bisa oles lagi. Oke teman-teman, saya akan semprot dengan air keran. Oke, sudah cukup bersih. Ini misalkan ingin dibersihkan benar-benar bersih, teman-teman bisa oles lagi dengan kaporit, ini disikat lagi ya.
Biasanya ada yang bikin sulit adalah ini lem bekas plester tadi, lem bekas plester yang menempel di emulsinya, jadi menghambat cairan kaporit meresap pada emulsinya tadi. Nah ini sebenarnya ini ya, ada apa bekas lem dari plester tadi. Karena ini tidak berada di permukaan desain, jadi tidak masalah ya. Ini kita bisa cuci dengan sabun untuk membersihkan minyak-minyak tadi, bekas-bekas minyak M3 nya tadi. Oke, kita semprot lagi dengan air keran. Oke teman-teman, kita lihat hasilnya sudah cukup bersih ya, dan sudah layak untuk produksi lagi. Ini sudah bisa diatur lagi untuk screen design yang lain. Jadi cukup mudah ya teman-teman, hanya menggunakan bahan yang biasa digunakan, kaporit, kemudian M3, minyak M3, dibantu juga sabun. Tidak perlu jet water, cukup pakai sikat. Hasilnya sudah cukup bersih. Oke teman-teman, ini dulu tips kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.